Kemudian yang selanjutnya di bawah itu lagi summa jama'atul asri. Nah, salat asar. Di bawah subuh dan isya tadi, asar. Bukan maghrib ya. Nampak ya? Asar. Kemudian summa jama'atul zuhri. Kemudian salat zuhur, jamaah salat zuhur. Summa jama'atul maghribi, kemudian ya apa Pak? Jamaah salat maghrib. Tapi nah itu makanya ya Pak ya, itu makanya kita banyak lalai ini orang kan, kebanyakan salat zuhur dengan asar salat sendirian. Iya. Makanya alhamdulillah bagi kita yang masya Allah mudah kadang pergi ke masjid, dekat musola, dekat masjid, istiqomah, bahkan salat zuhur dengan salat asar, alhamdulillah. Ya Pak ya, alhamdulillah. Yang susah ini kadang asar Pak ya, tidur siang kelewat, akhirnya ya salat asar di rumah aja udah. Nah ini kayak kadang beratnya ya. Nah, itu dari segi tingkatan tetap ya, asar di atas maghrib, zuhur di atas maghrib, maghrib paling bawah, ya sebentar, ya maghrib padahal paling ramenya itu enaknya apa? Dia segar-segar, baru sudah mandi, sudah jalan-jalan sore, sudah makan, masya Allah, ya segar. Nah, itu banyak kebanyakannya. Padahal ya yang lebih utama itu yang mana waktu dahsyatnya kita capek, waktu dahsyatnya kita lelah. Memang Allah nguji betul Pak ya, nguji betul. Memang kata guru-guru saya dulu, rahmat atau karunia yang besar Allah turunkan ya, yang banyak Allah kasih pas ketika kita datang ya waktu ibadah, waktu itu kita berat sekali. Oh itu ya. Jadi ingat itu aja. Kalau kita ingat itu Pak, itu insya Allah membantu itu. Wah ini datang ketika capek betul Pak ya, baru sudah apa itu atau ngantuk berat, lawan. Nah itu besar dapat itu. Ya, jangan kira pas enak-enak, wah ini besar pahala. Pas kita lagi lagi semangat ya, lagi segar-segar, oh enggak, itu biasa udah. Allah malah salut pas ketika memang lagi berat, lagi susah itu. Sama dengan pemuda. Nah, ini masya Allah. Ya, banyak hadis yang menerangkan tentang Allah salut bahkan cemburu dengan para pemuda-pemuda yang taat. Karena apa Pak? Karena masa muda ini, pemuda ini, ya, as-syabab junnah kata Nabi. Ya. Waktu muda, masa muda itu masanya gila Pak. Tak terkontrol sebenarnya. Iya. Mereka masih ngikut alur. Ya. Masih ngikut hawa nafsunya kuat. Jadi kata Allah, aku salut, kagum kalau ada pemuda yang taat ya dalam beribadah. Subhanallah, ini baru. Kalaulah tua, udah rajin ke masjid, itu tidak salut lagi. Ya, kalau udah lansia, udah lanjut usia, itulah wajar kata Allah. Ya, udah dekat katanya. Biasa udah. Yang luar biasa itu apabila pemuda yang taat rajin ke masjid, itu baru kata Allah. Ini baru. Ya. Nah itu maka tadi dia memang kepikiran macam-macam tuh nggak ada lagi. Kalau kita udah tua ini nggak ada lagi udah. Ya. Dan kagumnya Allah, pujian Allah Pak beda dengan pujian kagum kita. Kalau kagum kita sementara Pak. Ya. Batas tahun 2 tahun, ya lihat dia udah berubah, lah sudah selesai kita. Tapi kalau kagumnya Allah Pak, sampai hari kiamat. Ini beda Pak ya. Kagumnya, ya, salutnya Allah tuh kepada kita beda Pak.
Maka alhamdulillah bagi yang para pemuda, pemudi, masya Allah, ya, yang dalam berada taat kepada Allah, menjaga istiqomah solat berjamaah, minimal untuk pemuda solatnya enggak tinggal, itu aja minimal dah, dimanapun, ya, seperti anak-anak kita sekolahan dari apa ya, tingkat apapun itu masih muda, ya, beruntunglah kalian, ya. Karena apa Pak? Karena nanti, ya, itu adalah pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dia tua, ya, hingga dia tua. Kalau misalnya kita yang muda udah banyak lalainya, itu tidak menjamin Pak. Banyak kita ini nganggap nanti tua aja lah, nanti rajin ke masjid ya, istiqomah dalam solatnya, tidak ninggalkan solat 5 waktu, nanti itu aja lah. Mana tahu Pak ya, kita tidak tahu Pak, ya kan? Banyak kita beranggapan seperti itu, banyak, ya. Nah itu makanya orang berpikir orang muda yang mati, tahu ya, ya. Karena kita ada koedah Pak, koedah dari ulama kita. Terlebih khusus kaulnya perkataan dari Al-Imam Besar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, malam takun bidayatul muhriqah lam takun nihayatul musyriqah. Kata beliau, ya, barang siapa yang tidak bersusah payah di dalam permulaannya, lam takun nihayatul musyriqah, tidak akan ada berhasil nanti di akhirnya, tidak bakal ada, susah. Illa man hadallah, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali itu, ya. Berapa banyak daripada saudara-saudara kita sudah lanjut usia masih dalam keadaan lalai, masih tidak menjaga solatnya, tidak mau solatnya. Banyak Pak, banyak, ya. Kita sekarang berada di masjid ini, dari beberapa manusia yang ada di kota Tebo ini, berapa banyak Pak? Banyak ini, kita dikit ini, ya. Tak banyak kita ini, dikit, ya. Berapa banyak mereka sibuk dengan kesibukannya kerja di luar sampai maghrib, ya. Lewat maghrib mandi, sudah maghrib makan, sudah makan dah, istirahat tidur, begitu tiap hari Pak, ya. Kasihan kita. Gimana kok bisa seperti itu? Kok nggak sadar-sadar? Memang dari mudanya tidak dilatih. Tapi kalau bagi pemuda zaman sekarang sudah biasa, sudah melatih dirinya, olahraga dari sekarang sudah dalam ibadah, terutama terlebih khusus paling kurang hal yang wajib seperti sholat, itu insya Allah tuanya akan mudah, ya, tidak susah, bahkan dibimbing, ya, daripada masa mudanya yang dulu. Nah, ya, tapi kita tetap mendoakan saudara-saudara kita, ya, kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa Pak? Sehingga, ya, tidak melalaikan daripada kewajiban, ya, yang diperintahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Jadi, ya, itulah tingkat-tingkatan solat yang mana dianjurkan, ya, sekali di dalam berjamaah, ya, kecuali yang Jumat, ya. Yang lain itu sunnah semua derajatnya, ya, sunnah, tapi sunnah muakkad, ya Pak, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Jumat wajib, selain itu sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Itu dalam pendapat mazhab kita Syafi'iyah. Kalau di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, wajib Pak, fardu ain. Minimal salah satu pendapat ulama kita di kalangan Syafi'iyah ada yang mengatakan fardu kifayah. Satu saja, ya, di masjid itu sudah mengadakan jamaah, dah yang lain lepas. Itu minimal kita dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, itu fardu ain Pak.
Ya. Dia mengambil istimbat hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang artinya kata Nabi, ya, tidaklah seseorang yang solatnya berjamaah mereka di rumah, melainkan aku geram katanya, ya, untuk membakar rumah-rumah mereka tersebut. Itu berarti Masya Allah, kalau di sisi mazhab kita Syafi'iyah masih lembut mengambil hukum dari sumber hadis tersebut, ya, batas muakkad. Kalau di sisi Imam Hanbalillah wajib fardu ain, ya, fardu ain. Jadi jangan kira apa ya, enak. Dia memang mazhab ini ada satu sisi enak, lenggang gitu, tapi ada satu sisi dia ketat. Nah itu tadi, ya. Contoh misal seperti jamaah ini tadi, kita satu sisi sholat jamaah, oke, sunnah muakkad, ya kan? Lenggang di sisi Syafi'iyah. Di sisi Hambali, dia ketat, fardu ain. Tapi di sisi kita Syafi'iyah masalah wudu ketat. Di sisi Hambali masalah wudu lenggang. Ya, nyentuh perempuan tidak batal kecuali dengan syahwat, itu aja. Enak. Kalau kita, repot Pak ya. Apalagi yang kayak jamaah haji sekarang, Masya Allah. Ya, jadi semuanya ada hikmah Pak ya. Makanya kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Adapun perbedaan antara umatku itu ialah rahmah, kasih sayang, untuk mempermudah kita di dalam menjalankan ibadah syariat. Nah, taib. Habis sudah masalah tingkatan masalah solat jamaah. Ada lagi waktu kita? Alhamdulillah. Terus apa lagi dikatakan? Hukmu solatil jamaati. Nah, sekarang kita masuk hukum solat jamaahnya. Al-mu'tamadu annaha fardu kifayah. Secara kesepakatan ulama, sholat jamaah ini Pak fardu kifayah. Ini satu golongan ulama kita mengatakan fardu kifayah. Bihaitsu yudharu syiar, dengan sekiranya menampakkan syiarnya. Ini derajat fardu kifayah ini apabila memang kalau misalnya nggak ada sama sekali di satu negeri tersebut melaksanakan sholat jamaah. Wah ini ya, kalau nggak ada, sudah satu pun tidak ada yang sholat jamaah, udah ini fardu kifayah hukumnya. Jadi harus tegakkan walaupun satu jamaah, lepas sudah, supaya nampak syiarnya jamaah tersebut. Wahwa qaulun Nawawi, dan ini pendapatnya Imam Nawawi, salah satu ulama kalangan Syafi'iyah juga. Kita banyak mengambil kaul-kaul beliau atau pendapat beliau. Wa indar Rafi'i, dan di sisi Imam Rafi'i, salah satu ulama Syafi'iyah juga, annaha sunnatun muakkadatun. Naam, sesungguhnya itu sunnah muakkad. Nah, sunnah yang dikuatkan. Dan kebanyakan amaliyah sekarang kita itulah ya yang kita ambil hukum di dalam sholat berjamaah, sholat sunnah muakkad katanya. Alladzi yatarattabu 'alal khilaf katanya. Yang mana ini banyak berbeda pendapat. Anna man qala, ada yang mengatakan innaha fardu kifayah, ya sesungguhnya itu fardu kifayah, ya'samu wa yuqatilu ahlul balad idza tarakuha. Masya Allah, kalau misalnya sudah fardu kifayah, maka berdosalah, diperangilah satu negeri tersebut idza tarakuha, apabila ya mereka meninggalkannya. Mungkin tidak bakal ada, sulit itu Pak Ustadz. Bisa jadi ada Pak, karena kita ini macam-macam Pak. Ya, macam-macam pemahaman terkadang. Ya, ada mungkin sebagian tempat, sebagian kampung
yang mana dia sholat jamaah itu tidak perlu, ya Pak. Jadi sholat apa? Ya sholat sendirian aja. Ada yang lebih parah lagi, cukup mengingat Allah, dah sholat. Masya Allah. Ya ada saudara kita lah gitu kan. Subhanallah. Iya parah itu, cukup ya sholatnya udah ngingat Allah. Ya. Mereka itu salah memahami ayat Pak. Iya. Ya. Jadi perintah ayat tersebut, apabila engkau sholat, ingatlah Allah. Maksudnya itu khusyuk. Ya. Jadi kita ini banyak sholat, sudah takbir, udah kemana-mana pikirannya. Jadi ingatlah Allah, khusyuk, hadir hati itu tersebut. Bukan pas ketika ingin sholat, udah ingat. Banyak saudara kita seperti itu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita doakan mereka mendapat jalan yang benar Pak ya. Kasihan ya. Nah itu. Nah itu makanya. Memahami itu sampai S3, subhanallah. Kalau di sisi kita itu tidak benar Pak ya. Ya kalau di sisi mereka nggak benar. Kalau di sisi kita ya tidak benar. Ya kita belajar, mengkaji, berguru. Gurunya bersanad. Ya, sanadnya jelas. Dari guru ke guru jelas. Kita memakai kitab tafsir daripada ulama-ulama kita, bukan belajar memahami ayat dengan semau kita sendiri. Susahnya itu Pak. Ya. Jadi kita zaman sekarang ini harus memang betul-betul jelas Pak ya. Kalau kita misalnya dengar ustadz, dengar kiai, dengar dai, dengar apapun itu, mereka mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa, harus jelas. Kalau nyeleneh sedikit, coba lihat dari mana mereka berguru, siapa gurunya, gurunya belajar dengan siapa. Nah itu Pak. Kalau tidak bisa Pak ya, ini bahayanya, ya. Subhanallah. Jadi katanya itu berdosa dan diperangi. Kalau memang meninggalkan itu. Kemudian wa'ala man qala, dan atas siapa yang berpendapat yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, la ya'thamu, tidak berdosa, wala yuqatiluna, dan tidak diperangi, ala targiha, atas memeranginya. Jadi ada dua versi hukum di dalam sholat berjamaah. Sebagian ulama kita memilih fardu kifayah, sebagian ulama kita sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Tapi intinya tujuannya sama-sama sangat-sangat dianjurkan. Muakkad yang dikuatkan, ini fardu kifayah, sama-sama semua. Apa ya? Ya tergantung kembali diri kita sendiri Pak ya. Mau diterima sholat kita pasti sholat jamaah. Itu aja, simpel aja. Kalau ragu-ragu dalam kita, was-was sholat kita tadi sah atau tidak, sholat kita tadi khusyuk tidak, ya udah. Sekalipun tidak khusyuk, ada was-was dalam kita, mau pasti diterima, sholat jamaah, selesai. Tidak ada problem lagi. Kewalahan setan dah. Tidak sempat di masjid, di rumah aja, istri aja, anak, adik, cucu aja, siapa aja, terserah. Asal jamaah. Nah itu hukumnya. Kemudian dirincikan lagi, dikatakan katanya, ahkamu salatil jama'ati sab'atun. Adapun hukum-hukum salat berjamaah itu ada 7. Nah, ada 7 Pak ya, lumayan. Nanti gambarannya baru dijelaskan satu persatu. Taib, sebelum kita masuk ke hukum-hukum ini, mungkin ada pertanyaan, disilakan. Ya. Imam, ya. Kriterianya imam. Ya, imam ya. Ya.
Siapa saja maksudnya yang lebih utama menjadi imam. Ya. Kita nanti akan lewati juga nanti itu. Ya, karena sudah masuk masalah bab jamaah, kita akan lewat masalah imam. Siapa yang lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan maju. Ya. Ulama kita sudah sepakat yang lebih utama yang menjadi imam ialah seorang yang faqih. Apa artinya faqih? Dia ahli di dalam ilmu fikih. Itu Pak. Tidak ada yang lain. Ya. Ahli di dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi mungkin kekurangan atau kelalaian lah Pak ya, misalnya seperti lupa ini, lupa itu, ketinggalan, misalnya ada ketinggalan rukun atau sunnah ab'ad, dia tahu yang dia lakukan yang benarnya bagaimana. Masalah ahli qiraah, ahli bacaan itu nomor 2 Pak, nomor 2 itu. Iya. Termasuk yang kategori tadi, fikih tadi, fasohahnya dia tahu. Ya Pak ya. Makhraj hurufnya dia tahu. Tajwidnya dia tahu. Itu di fikih juga, itu berkaitan itu Pak. Jadi tidak ada yang lebih diutamakan melainkan dia faqih, ya, artinya ahli fikih. Minimal bukan ahli fikih dari semua bidang, bukan. Minimal di dalam bidang solat saja atau perkara imam, udah selesai. Hafal rukun solat, hafal sunnah ab'ad, tahu misalnya kalau misalnya dia meninggalkan salah satu rukun apa yang dia lakukan, tahu misalnya kalau misalnya dia meninggalkan sunnah ab'ad, tahu dia apa yang dia lakukan nanti setelah dia meninggalkan tersebut. Ya, itu saja minimalnya Pak. Dah harus dia semua dari bab muamalat dia harus tahu. Enggak. Dari segi bab apa enggak harus. Bahaji enggak harus. Ya, minimal dia faqih, ahli fikih dari segi solat saja. Apalagi misalnya dia fikihnya ada, qiraahnya, tilawahnya bagus. Nah, itu lebih diutamakan. Misalnya ada ahli fikih saja. Ada yang ahli fikih juga, kemudian tilawahnya bagus, fasohahnya, qiraahnya enak, itu yang lebih diutamakan. Nah itu. Nah. Ya. Nah. Masya Allah. Ya. Jadi pernah Ustaz mengatakan kalau imam lupa sujud sahwi, maka setelah salam kamu boleh sujud sahwi di 4 rakaat. Kalau lupa. Imamnya lupa kan? Maka setelah salam jamaah atau makmumnya boleh sujud sahwi sendiri. Kira-kira mohon dijelaskan. Karena kemarin banyak promotor ada yang ragu-ragu, ada yang ngerjakan, ada yang tahu. Yang jelasnya lupa, kalau ngajinya sudah kemarin kita. Iya. Nah ini Pak ya, hal yang sepele ya. Iya, hal yang sepele tapi pas ketika terjadi itu, gelabakan. Iya. Lupa ya. Saya dapatlah ceritanya. Karena ada kemarin ustadz kita yang pengabdian, dia pulang dari kuliah sholat di sini. Dia bertanya dengan saya kemarin, kejadian itu. Oh, kata saya kan, Masya Allah. Saya sampaikan, dia nanya, batal atau tidak sholatnya Pak Ustadz? Ya kan? Saya dapat cerita dari dia, akhirnya dia ngerjakan tahiyat awalnya di rakaat ketiga. Iya kan? Dia bilang seperti itu kemarin katanya. Kalau yang ini Lain lagi. tahiyat awalnya nggak ada. Oh, tahiyat awalnya tidak ada. Oh ya. Tidak masalah.
Ya, imam, ini imam dulu Pak ya. Imam kalau dia lupa mau sujud sahwi, dia mau ngerjakan sujud sahwi sekalipun sudah salam boleh, ataupun dia tidak ngerjakan sujud sahwi juga boleh, karena sujud sahwi sunnah. Itu pokok yang kita harus ingat dulu. Bagi makmum, ya, mau ngerjakan sujud sahwi boleh, asal imam sudah salam dahulu, ya, ataupun imam juga ikut sujud sahwi, dia ikut sekalian imam boleh juga. Nah itu tadi, ya, asal itu tadi jangan sampai kita berselisih sama imam. Nah, kalau lupa memang sujud sahwi tadi, boleh kita laksanakan langsung Pak ya. Kemarin ada dikasih batas, asal jangan jedanya lama. Misalnya salam, lupa, memang lupa, nggak ingat sama sekali, udah astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah Muhammad. Oh iya, ada sah lagi, nggak boleh lagi. Tapi ingatnya pas ketika memang benar-benar sudah assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, sujud sahwi saya tadi langsung boleh. Jadi bagaimana Ustaz? Salam lagi, sudah sujud sahwi, salam lagi, tidak masalah. Salam lagi. Nah, boleh. Sama yang terjadi kemarin, nah itu sama lah itu. Tapi kemarin pertanyaan mereka batal atau tidak batal Pak ya. Asalkan dia melakukannya tidak sengaja. Ya. Kalau misalnya dia sengaja melakukannya, itu ya batal. Iya betul. Iya. Nah itu juga betul Pak. Sebenarnya tadi makanya kalau bahasa kita belakang imam itu kan Bilal lah ya. Nah, belakang imam ini sebenarnya harus yang ngerti juga. Ya. Kita jangan hanya sekedar bisa menyalahi, ya. Nah, bukan hanya sekedar bisa menyalahi saja, melainkan membenarkan. Ya, tidak ada yang negur. Habis itu langsung kerja, jadi nggak sempat pikir rumah. Esok kita akan bahas lagi ya. Waktu kita lah masuk selesai. Ya khair, ya khair. Ya, biasa kita akan bahas di minggu depan 6. Baik, ya kita tutup pengajian kita ya dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.